saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat Masjid Bandara semua yang dimuliakan Allah. Pertama mari kita bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah bahwa sampai detik siang hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Kita diberikan kekuatan, keimanan, taufik dan hidayah. Dimudahkan langkah kaki kita menuju Masjid Bandara yang kita cintai dalam rangka menjemput panggilan Allah, melaksanakan sholat Jumu'ah. Mudah-mudahan langkah kaki saudara-saudara kita semua menuju masjid ini, dari rumah menuju masjid ini, diridhai oleh Allah. Satu langkah kaki mengangkat derajat di sisi Allah, langkah berikutnya mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Allahumma amin. Saudaraku sidang Jumat hafizakumullah, melalui mimbar khutbah ini juga khatib mengingatkan kepada diri khatib, keluarga dan saudara-saudara, mari kita gunakan waktu sisa umur yang Allah masih titipkan buat kita untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan menjaga salat 5 waktu kita jangan sampai bolong-bolong, dengan menjaga istiqamah, dengan memenuhi aturan-aturan yang menjadi komitmen demi kebaikan kehidupan kita, termasuk protokol Covid yang disampaikan oleh pemerintah dalam rangka bersama-sama menjaga hifdzun nafas, menjaga jiwa, menjaga nyawa kita masing-masing dan keluarga kita, dengan tetap bersama-sama berusaha berikhtiar sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala wabah pandemi Covid-19 yang sedang mewabah bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Saudara-saudaraku sidang Jumat hafizakumullah, tema khutbah singkat ini adalah the power of doa, tentang kekuatan doa. Sebagai orang yang beriman, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa sesungguhnya adalah bentuk pengakuan kita atas kehambaan kita, bahwa kita adalah hamba Allah yang memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa berarti dia berendah hati di hadapan Allah. Orang yang berdoa berarti dia merasa lemah di hadapan Allah dan memerlukan kekuatan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang tidak mau berdoa, bahkan menolak doa, bisa dimaknai dia ada perasaan sombong, merasa tidak butuh dengan pertolongan Allah. Padahal kita sadar bahwa hidup ini tentu banyak persoalan yang kita hadapi. Kalau kita menyelesaikan persoalan sendiri tanpa pertolongan dan bantuan Allah, tentu akan banyak kesulitan-kesulitan kita hadapi, bahkan bisa stres. Namun sebaliknya, kalau kita punya keyakinan bahwa sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, seberat apapun problem yang sedang kita rasakan, kalau kita yakin, percaya dengan kekuatan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, diiringi dengan ikhtiar dan usaha yang maksimal serta tawakal yang optimal, maka insya Allah everything is running well, segalanya akan berjalan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam surat Al-Baqarah tentang pentingnya kita berdoa. Salah satunya adalah dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Katakan Muhammad, apabila hamba-hamba bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah bahwa aku adalah dekat.
Inni qarib. Aku Allah ini adalah dekat. Jadi Allah itu dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i, saya akan mengijabahi doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Ini janji Allah. Tapi ingat, Allah juga pesan buat kita, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Mereka manusia, orang-orang mestinya juga memenuhi panggilanku, taat kepadaku dan beriman kepadaku. Maka insya Allah apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan kepada Allah, apabila kita juga memenuhi panggilan Allah, taat kepadanya, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Dan ini tentu menjadi inner power yang insya Allah mengantar optimisme dalam menatap masa depan, sekaligus juga bagian dari penguatan spiritualitas yang juga akan meningkatkan imunitas kita di dalam menghadapi COVID-19 ini. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa. Berdoa dan berdoa, karena doa kata Rasulullah adalah mukhul ibadah, inti sari dari ibadah. Maka kalau kita berdoa, itu berarti kita juga sudah melaksanakan salah satu perintah utama dalam kehidupan ini, beribadah kepada Allah. Dikabulkan atau tidak dikabulkan, percayalah tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan dalam beribadah. Karena apa? Kalaupun belum dikabulkan, kita berdoa sudah dinilai ibadah dan mendapat pahala. Kalaupun belum dikabulkan, kita percaya dan husnudzon, Allah pasti punya perhitungan tersendiri menurut ilmu dan hikmah yang Allah lebih tahu dari apa yang kita inginkan. Dan yang jelas, dengan berdoa optimisme kita akan semakin kuat. Dengan berdoa tawakal kita juga semakin kokoh. Dengan berdoa kalau kita sukses tidak mengantar kita menjadi orang sombong. Kalau sedang gagal untuk sementara tidak menyebabkan kita putus asa dan kecewa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum. Istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.